Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Di sini saya akan mereview perkuliahan perencanaan pembelajaran di SD pada pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, perencanaan ini merupakan proses yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut Enoch pada tahun 1995 halaman pertama. Lalu untuk pembelajaran ini diartikan sebagai cara untuk mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Ini disampaikan oleh Jonas dalam Majid tahun 2005 dan halaman 16. Jadi pengertian dari perencanaan pembelajaran ini merupakan proses untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perumusan tujuan, metode yang digunakan, lalu bahan materi yang akan disampaikan, cara menyampaikannya seperti apa, hingga mempersiapkan alat dan juga media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengertian belajar dan juga mengajar. Nah, untuk pengertian belajar ini merupakan proses yang dilakukan sehingga membuat suatu perubahan perilaku yang berbentuk kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, selain itu, kalau mengajar ini diartikan sebagai aktivitas kompleks yang dilakukan guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswanya, sehingga terjadilah proses belajar. Selanjutnya ada tujuan dari perencanaan pembelajaran, yaitu untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk fungsinya ini ada banyak sekali, mulai dari mengorganisir pembelajaran, berpikir menjadi lebih kreatif, lalu menetapkan sarana dan fasilitas, lalu ada memetakan indikator hasil belajar dan juga cara untuk menyampaikannya seperti apa, lalu hingga mengkomunikasikan proses dan juga hasil pembelajaran. Nah, untuk manfaatnya itu sebagai petunjuk arah kegiatan mengajar ya, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan juga wewenang yang terlibat dalam kegiatan belajar. Lalu komponen belajar itu ada 3. Yang pertama, pemberi stimulus, yaitu guru. Yang kedua, pesan yang disampaikan, itu berupa materi. Dan yang ketiga, ada sang pelajar atau siswa. Nah, ranah perkembangan anak sekolah dasar ini ada kognitif, sosial, emosional, spiritual, moral, bahasa, fisik, dan juga motorik. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif. Lalu kontekstual. Lalu ada keragaman media dan sumber belajar agar siswa tidak merasa bosan ya. Lalu ada pengembangan kemampuan berpikir sehingga membuat siswanya ini berpikir secara kreatif, aktif, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada pembiasaan bagi peserta didik atau siswa. Nah, model-model perencanaan pembelajaran itu ada diantaranya ada model tradisional, model Benetti, model CAM, model IDI atau International Development Institute, lalu ada model PPSI, program pengembangan sistem instruksional, lalu ada berkembang lagi menjadi kurikulum 1994, lalu ada model KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga ada model kurikulum 2013. Nah, seiring berkembangnya zaman, model pembelajaran ini akan terus berkembang karena ada beberapa evaluasi sehingga menjadi sempurna atau utuh. Lalu ruang lingkup perencanaan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Lalu merumuskan materi yang akan diajarkan. Lalu setelah itu merumuskan pendekatan, strategi, dan juga model pembelajaran yang akan dipakai itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai tentunya. Nah, selanjutnya ada pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai kegiatan inti dalam sebuah proses pendidikan. Karena melalui kegiatan belajar, diharapkan dapat dicapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Juga diharapkan semua pihak agar setiap siswa ini mencapai hasil belajar yang baik, yang maksimal ya. Nah, proses pembelajaran ini terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, melalui perencanaan yang maksimal pun seorang guru dapat menentukan strategi apa yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perencanaan dapat menghindarkan kegagalan dari pembelajaran. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.